Semangat pagi semuanya. Selamat bergabung dengan Fakultas Teknologi Informasi Widya Dharma Pontianak. Untuk mata kuliah kalkulus, sebelum kita masuk ke materinya tentang limit, turunan atau diferensial, dan integral atau anti turunan, kita mengulang sebentar dasar-dasar tentang perhitungan ya, mulai dari sistem bilangan. Ini kalian sudah dapat waktu di SMP, SMA ya. Ini untuk penyegaran kembali supaya tidak lupa karena dasar-dasar ini akan dipakai seterusnya. Oke. Kita mulai dari sistem bilangan atau himpunan bilangan. Bilangan itu dikelompokkan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada bilangan asli. Ya, bukan karena ada asli ada yang palsu ya. Bilangan asli itu bilangan yang bulat dan dimulai dari 1 dan seterusnya. Jadi bilangan asli tidak termasuk 0, tidak termasuk bilangan negatif. Kalau sudah termasuk 0, termasuk bilangan negatif, itu himpunan bilangan bulat. Ya. Dan kalau itu termasuk bilangan yang tidak bulat, itu sudah masuk ke bilangan rasional. Ya. Bilangan rasional bisa ditulis misalkan dengan pembagian ya. Ada pembilang, ada penyebut dengan catatan. Penyebut itu tidak sama dengan 0. Ya, contohnya 2 dibagi 0 ya, 2 per 0. Itu bukan bilangan rasional. Karena kalau 2 dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan. Sebaliknya, kalau 0 dibagi 2 itu bisa didefinisikan. Ada hasilnya, yaitu 0. Oke? Nah, coba perhatikan gambar segitiga di samping. Ya, segitiga ini sudah sering kalian perhatikan. Ini namanya segitiga sama sisi, ya, karena panjang sisinya sama, masing-masing 1. Nah, kalau kita mau mencari panjang sisi miringnya adalah akar kuadrat dari masing-masing sisi yang membentuk sudut 90 derajat ya, tegak lurusnya. Jadi akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dapatnya akar 2. Nah, akar 2 ini disebut bilangan rasional. Ya. Oke. Nah, gabungan bilangan rasional dan irasional kita sebut bilangannya real, bilangannya nyata dan selalu disimbolkan dengan R. Jadi bisa kita buat kesimpulan N itu bagian dari Z, Z bagian dari Q, Q bagian dari R. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang R-nya, sistem bilangan realnya. Ya. Masih ingat dengan istilah himpunan? Jadi himpunan itu adalah sekelompok ya atau sekumpulan objek atau unsur dengan syarat atau kriteria tertentu ya. Jadi ada satu ciri khasnya. Unsur-unsur dalam himpunan S ini singkatan dari semesta ya atau bahasa asingnya universe. Nah, kalau pakai bahasa asing disimbolkan dengan U, universe. Nah, unsur dalam suatu himpunan kita sebut elemen ya atau anggota. Himpunan yang tidak mempunyai anggota atau yang dalamnya tidak berisi apa-apa, kita sebut himpunan kosong dan dinotasikan dengan 0 yang dicoret ya atau kita tulis kurung kurawal tanpa isi. Jadi jika ada satu bilangan merupakan anggota dari himpunan S, ditulis A elemen dari S. Kalau bukan anggota, maka bukan elemen atau nanti huruf seperti E-nya itu dicoret. Ya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan mendaftarkan seluruh anggotanya, artinya disebutkan. Ya. Contohnya, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bisa tulis dalam notasi matematiknya, A sama dengan kurung buka kurawal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurung. Nah, cara kedua, tulisnya dalam bentuk syarat keanggotaan, jadi tidak disebutkan satu persatu. Contoh yang himpunan di atas, kita tulis himpunan A ya mempunyai isi X sedemikian rupa sehingga X adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Nah, ini artinya sama. Ya. Kalau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, kita tulis bagian ya. Jadi seperti tapal kuda ya simbolnya. Jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ya, baca baik-baik, setiap anggota. Jadi semuanya. Yang A itu merupakan anggota B. Jadi kalau ada satu saja yang tidak bisa kita sebut himpunan bagian. Oke. Nah, himpunan semua bilangan asli ya, yang tadi sudah kita singgung 1, 2, 3 seterusnya. Ini tertutup terhadap operasi penjumlahan dan operasi pergandaan ya, perkalian. Artinya, setiap elemen atau anggota dari bilangan asli kalau dijumlahkan atau dikalikan itu pasti hasilnya merupakan bagian dari bilangan asli juga. Oke. Nah, sistem bilangan asli bersama-sama dengan bilangan 0 dan bilangan bulat negatif membentuk sistem bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu berarti bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0. Ya. Kalau rasional berarti tadi yang pembagian ya. Oke. Bilangan yang tidak rasional atau disebut irasional. Nah, kenapa disebut irasional? Ya, yang contohnya adalah akar 2 tadi atau phi. Masih ingat phi itu apa? Ya, phi itu adalah keliling sembarang lingkaran dibagi terhadap diameternya ya. Nah, itu jadi konstanta perbandingan sama setiap sembarangan lingkaran. Oke. Nah, untuk menyatakan bilangan real, tadi kita bisa gunakan tadi pembagiannya 3/4, 5/3, 7/6, dan lainnya. Ya, kalau desimal berarti yang 3/4 itu ditulis 0,75. 5/3 ditulis 1,6666 seterusnya. Ya. Dan 7/66 ditulis 0,1060606060. Demikian ya. Jadi hasil bilangan desimal itu dapat dibedakan dua macam. Yang pertama berhenti, artinya begitu kita hitung, ya itu angkanya tidak akan berlanjut. Yang kedua, angkanya berlanjut tapi punya pola tertentu. Yang tadi 0,75 masuk yang pertama, berhenti. Ya. Kalau yang 1,6666 terus, itu berarti masuk yang kedua berulang. Tapi ada aturannya. Ya. Nah, apabila bentuk desimal suatu bilangan tidak termasuk di salah satu jenis di atas, itulah yang kita sebut irasional. Artinya kalau kita hitung, angkanya akan berbeda terus dan itu tidak akan berhenti. Ya, jadi boleh coba kalian hitung pakai kalkulator. Ya. Oke. Kemudian ada istilah interval atau selang. Ya, apa itu interval? Apa itu selang? Jadi misalkan kita punya dua bilangan A dan B ya, yang termasuk bilangan real. Maka kalau kita tulis himpunan A B-nya ya, jadi pakai kurung ya, A, B. Kita sebut X demikian rupa sehingga X itu lebih besar dari A, tetapi lebih kecil dari B. Artinya X itu nilainya antara A sampai B, tapi A dan B tidak termasuk. Jadi kalau saya tulis A lebih besar dari 2, X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 5, berarti 2 dan 5 tidak termasuk. Ya. Jadi hanya 3 dan 4 X-nya. Nah, jadi kalau dibuat simbol intervalnya, ya, pakai kurung begini. Ya. Jadi ini representasi dari kurung biasa ini. Ya. Atau ada buku tertentu yang tidak pakai kurung, tapi pakai bulatan yang kosong. Artinya dia hanya gambar seperti lingkaran. Di dalamnya tidak diarsir. Oke. Nah, kemudian kalau yang berikutnya nih,
X sedemikian rupa sehingga X lebih besar sama dengan A. Dan X lebih kecil sama dengan B. Jadi X itu nilainya bisa A dan B. Jadi kalau saya tulis X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 5, berarti X itu nilainya bisa 2, 3, 4, 5. Maka simbolnya pakai kurung siku. Atau kalau pakai lingkaran, lingkarannya diarsir. Dia lingkarannya padat, tertutup. Ya. Jadi ini adalah variasinya, kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kalau yang seperti angka 8 tidur ini tak berhingga. Kalau tak berhingga maka tidak ditutup. Jadi garis bilangannya tidak ditutup ini ya. Ini tak berhingga. Nah, ini yang di 9 nih. Min tak berhingga sampai tak berhingga. Berarti dua ujungnya itu tidak ada penutupnya. Itulah notasi interval ya atau selang. Oke, selanjutnya pertidaksamaan. Ya. Jadi ada pertidaksamaan, ada persamaan. Nah, sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan, kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan perubah atau peubah ya. Bahasa aslinya variabel yang bisa berubah-ubah. Ya. Jadi itu adalah simbol digunakan untuk menyatakan sembarang anggota suatu himpunan. Jadi bisa saja mewakili bilangan-bilangan tertentu. Jika himpunannya R, maka perubahannya disebut peubah R ya. Realnya, peubah realnya. Pertidaksamaan, inequality, itu adalah pernyataan matematis yang memuat satu peubah atau lebih dan salah satu tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan bisa lebih kecil, bisa lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, pada dasarnya ada 3 langkah. Yang pertama, pertidaksamaan itu harus kita ubah menjadi persamaan dulu. Ya, supaya bisa diselesaikan. Lalu yang kedua, carilah penyelesaian persamaan pada langkah A tadi. Setelah diubah jadi persamaan, kita cari penyelesaiannya. Setelah itu tentukan tandanya ya. Min atau plus. Ini contohnya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 5 lebih kecil dari 5x plus 7. Jadi yang paling gampang konstanta ya. Konstanta itu angka ya. Jadi min 5 plus 7 itu konstanta. Kalau X itu variabelnya. 2, angka 2 di depan X kita sebut koefisien. 5 di depan X kita sebut koefisien. Ingat, kedua ruas itu harus sama. Jadi kalau satu ruas kita tambah 5, ruas di sebelahnya juga harus ditambah 5. Harus adil ya. Kalau ditambah 7, dua-duanya tambah 7. Gitu. Nah, jadi misalkan kita tambah 5. Berarti yang ruas kiri sekarang tinggal 2x kan. Yang kanan jadi 5x plus 12. Nah, sekarang kumpulkan yang ada variabel di satu ruas, yang konstanta di satu ruas. Ya, yang 5x plus 12 tadi. Ya, 5x-nya pindah ruas. Plus pindah ruas ya, itu jadi min. Ingat ya, itu aturannya. Plus pindah ruas jadi min. Min pindah ruas jadi plus. Kali pindah ruas jadi bagi. Bagi pindah ruas jadi kali ya. Akar pindah ruas jadi pangkat. Pangkat pindah ruas jadi akar. Ya, kebalikannya. Nah, sehingga kalau kita selesaikan pertidaksamaan ini, X-nya dapatnya lebih besar dari min 4. Jadi karena ada min, maka tandanya berubah ya. Yang tadinya lebih kecil sekarang menjadi lebih besar. Nah, kalau mau uji kalian bisa masukkan suatu bilangan yang X-nya lebih besar dari min 4. Misalkan yang lebih besar dari min 4 misalnya min 2. X-nya ganti min 2. 2 kali min 2 min 4. Min 4 dikurangi min 5 min 9 ya. Ya. Min 2 dikali 5 min 10. Tambah 7 min 3. Jadi min 9 lebih kecil dari min 3. Ya kan? Contoh lainnya sekarang ya. Contoh persamaan yang kuadrat. Tadi persamaan
pertidaksamaan yang linear. Langkah pertama, ya, buat jadi persamaan. Jadi tanda lebih besarnya ganti dengan tanda sama dengan. Lalu gunakan cara faktorisasi yang paling gampang ya. Jadi x kuadrat min 3x plus 2x sama dengan 0. Itu kalau difaktorisasi dapatnya x min 1 dikali x min 2. Maka hasilnya adalah x1 atau x-nya 2. Nah, ini bisa direpresentasikan dalam garis bilangan. Ya. Jadi kalau x1 yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi yang lebih kecil dari 1 itu memenuhi persyaratan ya. Lebih besar dari 2 memenuhi persyaratan. Tapi kalau angkanya di antara 1 sampai 2 itu tidak memenuhi pertidaksamaannya. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari 1 atau x-nya lebih besar dari 2. Ya, jadi ambil kedua ujung dari garis bilangan. Ya, ini contoh lainnya. Ini contoh ini dibuat karena apa? Karena ada dua alternatif penyelesaian. Ya, solusi penyelesaian x-nya bisa negatif, bisa positif. Bisa positif, bisa negatif. Ya, karena apa? X-nya tadi, x-nya bisa lebih kecil dari 2 atau x-nya lebih besar dari 3. Ya. Oke, kalau ada pertidaksamaan, tentunya ada persamaan. Ya. Jadi persamaan ada persamaan linear, ada persamaan yang tidak linear. Apa yang disebut linear? Persamaan linear itu adalah persamaan yang perubahannya ya variabelnya mempunyai order paling tinggi 1. Artinya pangkatnya paling tinggi 1. Ya, jadi x-nya pangkat 1. Karena pangkat 1 kita tak pernah tulis angka satunya. Kalau x-nya pangkat 0 boleh tidak? Boleh. X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya x pangkat 0 itu boleh ditulis, boleh tidak. Nah, jadi supaya ringkas itu tidak perlu ditulis ya. Nah, persamaan linear dengan satu berubah atau satu variabel kita tulis ax plus b sama dengan 0. Dengan syarat a-nya tak boleh 0. Kalau a-nya sama dengan 0, berarti tinggal konstanta. Itu bukan persamaan. Persamaan linear dengan n berubah atau n variabel ya. Kita bisa buat ini, bisa sebanyak-banyaknya. Ya, tergantung representasi dari suatu permasalahan. Karena variabel itu merupakan representasi dari satu besaran ya. Jadi misalkan suatu produk, ya harga produk itu dipengaruhi apa? Nah, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jadi ada dua variabel x dan y-nya. Itu contohnya. Kemudian ada persamaan kuadrat. Artinya tidak linear lagi. Persamaan kuadrat sesuai namanya kuadrat berarti pangkatnya paling tinggi 2 ya. Ordernya paling tinggi 2. Bentuk umumnya kita tulis ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan catatan a-nya tak boleh 0 juga. Kalau a-nya sama dengan 0, berarti itu jadi persamaan linear. Oke, ini contoh persamaan ya. Nah, saya kira kalian bisa selesaikannya dengan cepat ya. Karena ini sudah persamaan yang sederhana. Ya, persamaan kuadrat juga sama. Jadi tinggal dicari dulu faktorisasi. Kalau kau tak mau faktorisasi bisa pakai rumus ABC. Nah, ingat kembali ya rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, jadi kalau tak bisa faktorisasi ya pakai rumus ABC. Itu akan jauh lebih cepat dibanding kalian menggunakan coba-coba. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada persamaan polinomial. Poli itu banyak. Ya. Nominal itu nilai. Atau kita sebut derajatnya tinggi. Artinya persamaannya itu mempunyai variabel dengan pangkat lebih dari 2. Misalkan 3. Ya. 3, 4, 5, seterusnya. Nah, kalau hanya 3, ya, rumusannya, faktorisasinya seperti ini ya. Jadi ada dua contohnya. Jadi kalau x
pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. A ini konstanta ya. Maka kalau kita faktorisasi, X min A dikali X kuadrat plus AX plus A kuadrat. Kalau penjumlahan, X plus A, ya, X kuadrat min AX plus A kuadrat. Yaitu persamaan polinomial. Kemudian ada yang istilahnya nilai mutlak. Ini juga penting ya, karena perhitungan biasanya akan ketemu. Atau nilai absolut. Nilai mutlak suatu bilangan adalah panjang atau jarak bilangan tersebut dari bilangan 0. Jadi ini bicara jarak, tidak membicarakan arah. Ya. Jadi diukur dari 0 ke nilai yang bersangkutan. Jadi kalau nilai mutlaknya 5, ya dari 0 sampai ke 5, nilai mutlak dari min 7 adalah 7. Kenapa? Karena dari 0 ke min 7 itu jaraknya 7. Ya. Nah, jadi nilai mutlak X itu merupakan elemen dari bilangan real. Ya. Dinotasikan dengan 2 garis tegak. Jadi variabelnya, perubahannya diapit oleh 2 garis tegak. Itulah nilai mutlak. Atau kita bisa definisikan sebagai akar dari pengkuadratannya. Ya, jadi tadi misalkan min 7. Min 7 dikuadratkan. Min 7 kali min 7. 49. Ditarik akar ya 7. Positif ya. Jadi tak pernah negatif. Oke. Oke, misalkan ada pertidaksamaan ya yang melibatkan absolut. Jadi X min 4 absolut lebih besar dari X min 2. Jadi kalau kita tulis kalau X min 2-nya lebih kecil dari 0, maka selalu berlaku X min 4 itu akan lebih besar dari X min 2. Ya, untuk setiap X-nya. Sehingga kita akan dapat nilainya X-nya harus lebih kecil dari 2. Supaya pertidaksamaannya benar ya. Jadi X-nya harus lebih kecil dari 3. Kalau lebih besar gimana? Misalnya 4. 4 dikurangi 4, 0. 4 dikurangi 2, 2. Nah, 0 kan tidak lebih besar dari 2. Jadi salah. Tapi kalau 3, 3 dikurangi 4. Ya, min 1 dimutlakkan jadi 1. 3 dikurangi 2, 1. 1 juga tidak lebih besar dari 1. Ya, makanya ditulis solusinya penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 3. Jadi tidak boleh 3. Jadi paling besar 2. X ya kalau kita ganti 2. 2 dikurangi 4 min 2 dimutlakkan, absolutkan jadi 2 ya. 2 dikurangi 2, 0. Maka 2 lebih besar dari 0. Maka pertidaksamaannya jadi benar. Oke. Jadi hanya ini perkenalannya dulu ya, sampai di sini.